Ya, oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamaya masyarakat Indonesia Timur, kamaya dan khususnya di Muna. Pagi ini bersama Pojok Kelapuri Maratumu, ruang bincang kebijakan publik Indonesia Timur, kami mencoba berdiskusi dengan Bapak Kepala Din. Beliau adalah pengurus Real Estate Indonesia dan sekaligus sebagai investor ya atau pengusaha muda yang telah banyak berbakti kepada pembangunan perumahan di Sulawesi Tenggara, utamanya di Kabupaten Muna. Mengapa diskusi ini telah terbelakangi dengan momentum perayaan ulang tahun Kabupaten Muna yang ke-62 yang terlaksana pada hari kemarin. Dan olehnya itu momentum yang baik ini moga-moga sebagai edukasi publik dan moga sebagai preferensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Muna tentang Muna pada hari ini, milestone kita sampai di mana ya. Jadi kita ingin milestone atau progres kita sampai di mana, utamanya mungkin dari sektor ekonomi pembangunan atau di dunia berusaha atau dunia usaha investasi. Ya, yang terhormat Bapak Nadiem, sebenarnya dari pandangan Bapak sebagai putra daerah yang telah begitu aktif di dunia usaha Bapak, bagaimana sih kebijakan Pemda Muna terutama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat di Muna? Nanti insya Allah kita akan kaji lewat analisis kebijakan publik, analisis kebijakan publik yang dikembangkan oleh Daniel Staff, ya, konsepnya adalah CIPP, konteks input, proses, dan produk. Ada ya, sekali lagi fokus pada bagaimana kebijakan investasi di Muna. Tentu kalau kita mengacu pada konsep ini, ruang yang pertama kita bahas adalah dari konteksnya, dari goals-nya. Misalnya beneficiarians-nya, kemanfaatannya, kebutuhannya, resources-nya, problem dan hambatannya, background-nya, dan environment-nya, seperti itu. Silakan Pak Dadi untuk mengevaluasi itu. Sekali lagi dalam pendekatan kebijakan publik yang Bapak rasakan. Mungkin pertama dari konteksnya, evaluasi konteksnya atau goals-nya kira-kira apa ya? Pemanfaatan investasi untuk perumahan itu sebenarnya yang Bapak alami selama ini bagaimana? Silakan Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak Pilia yang menjadi fasilitasi pojok diskusi pada pagi hari ini. Bicara tentang investasi adalah memang merupakan suatu keharusan bagi sebuah daerah, karena investasi itu sudah pasti akan menggerakkan ekonomi daerah, karena di sana ada input, ada dana yang masuk, kemudian ada sumber daya yang bisa dikelola atas dana-dana yang masuk tersebut. Nah, kaitannya dengan apa yang Bapak tanyakan tadi, apakah daerah kita butuh investasi atau butuh investor? Itu adalah merupakan sebuah keharusan bagi sebuah daerah jika ingin maju dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain yang telah maju sebelumnya. Maka kalau kemudian dikaitkan dengan industri properti yang akan tumbuh dan berkembang di sebuah daerah, maka sudah menjadi cerita, sudah menjadi teori klasik bahwa indikator kemajuan sebuah daerah itu adalah jika industri propertinya tumbuh dan berkembang dengan baik. Industri properti yang meliputi kawasan perumahan, kawasan pusat perbelanjaan, kawasan perhotelan, kawasan pusat kuliner, kawasan restoran yang sangat maju, itu adalah sebenarnya merupakan indikator-indikator kemajuan pada sebuah daerah.
Nah, pertanyaan tadi, apakah industri properti di daerah kita, Kabupaten Muna itu sudah tumbuh dengan baik? Ya, saya kira yang saat ini baru berkembang, tumbuh, dan mulai sedikit bagus adalah di industri properti di sektor perumahan. Saya kira barangkali begitu. Demikian Pak. Oke Pak, ulasan awalnya. Sekali lagi karena kita adalah rangkaian evaluasi kebijakan publik dari segi konteksnya ya atau tujuannya. Di awalnya saya minta untuk sebenarnya kemanfaatan publik ketika misalnya usaha Bapak itu ya, usaha investasi itu diberi ruang sehat ya oleh pemerintah daerah, implementasi sehat. Secara umum kira-kira manfaatnya apa Pak? Manfaat daripada investasi perumahan yang Bapak lakukan selama ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi memang sekali lagi bahwa industri properti adalah merupakan barometer kemajuan daerah. Karena di industri properti itu banyak stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini bagaimana tenaga kerja, tukang, kepala tukang, pemborong, kemudian dari supplier, material, pasir, batu, semen, dan bahan bangunan lainnya. Jadi manfaat yang bisa kita lihat apabila industri properti ini tumbuh dengan baik, maka banyak lapangan kerja bisa diciptakan, banyak pusat-pusat belanja yang bergerak di sektor bahan bangunan juga bisa tumbuh. Begitu besar sebenarnya dampak industri properti ini bagi kemajuan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu memang dibutuhkan sebuah keberanian bagi kami pengusaha untuk menggerakkan ekonomi daerah ini pada sektor properti. Alhamdulillah, ke depan kita akan menggerakkan di sektor properti pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perbelanjaan, tempat-tempat untuk kemudian mereka bisa melakukan aktivitas jual beli. Dalam hal ini kita akan menyiapkan juga semacam plaza, di sana ada belanja, ada beli, sehingga barangkali inilah merupakan gambaran bahwa di sana ada kegiatan ekonomi yang cukup baik, yang cukup berkembang pada daerah-daerah yang sekiranya akan mengalami kemajuan dan pertumbuhan itu. Ya, oke. Berikutnya dari segi resources atau sumber daya kita, gimana itu? Ya. Termasuk problemnya dan background dan environment-nya, lingkungan investasi kita gimana Pak? Dilanjutkan aja. Apa sudah pantau ini saya sudah share dari kerengat tadi, dari segi konteks itu atau tujuannya, goals-nya, tentang benefit-nya mungkin sudah jelaskan tadi, kebutuhannya mungkin dibahas lagi, resources-nya, masalah yang Bapak alami dan lingkungan investasi kita. Silakan Pak, walaupun mungkin sebagian aja. Ya, saya kira saat ini dengan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu memberikan ruang dan kesempatan yang besar bagi calon-calon pengusaha baru untuk kemudian berani melakukan sebuah investasi di sektor usaha. Usaha apa saja? Saat ini saya kira dalam segi perizinan, dalam segi regulasi lainnya dalam persoalan investasi, itu saya kira bukan lagi menjadi persoalan. Itu sudah semakin mudah dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Yang izin-izin yang panjang itu, yang berbelit-belit saat ini kemudian menjadi singkat, kemudian menjadi mudah, sehingga tidak ada alasan bagi kita pengusaha untuk tidak kemudian memilih ini sebagai jalur, sebagai tujuan di dalam kita kemudian bekerja. Jadi pilihan-pilihan menjadi pengusaha saat ini adalah diberikan ruang yang sebesar-besar bagi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Omnibus Law. Di daerah juga saya kira kita berterima kasih kepada pemerintah daerah yang juga menyambut undang-undang ini dalam penerapan kebijakan-kebijakan di daerah yang sampai saat ini masih sangat baik, masih sangat mudah
untuk kemudian kita bisa berinvestasi atau memulai sebuah usaha. Jadi saya mengajak kepada kita semua, terutama generasi muda, mari kita manfaatkan kebijakan pemerintah yang memudahkan bagi kita dalam rangka untuk memulai sebuah usaha, memulai sebuah bisnis. Bahwa ingat bahwa ruang-ruang pengabdian pada daerah tidak mesti kita mengabdi pada sektor pemerintah, tapi mari kita bangun daerah ini melalui peran-peran kita untuk mengelola sumber daya alam kita, memanfaatkan sumber daya alam kita untuk memberikan dampak ekonomi bagi kemajuan daerah. Oke, makasih Pak Baradi sudah menjelaskan, memberi gambaran umum bahwa ternyata alhamdulillah di mana ruang-ruang kebijakannya sudah bagus, memberi ruang yang sehat untuk investasi. Resources kita tentunya sudah siap ya Pemda ya, dengan regulasi-regulasi yang menyehatkan, kemudian lingkungan investasinya sudah bagus, alhamdulillah. Tentu ini adalah jawaban yang sangat jernih, objektif. Karena saya tahu Bapak Ladin nggak terlibat lagi dalam proyek-proyek atau nggak terlibat dalam proyek di Muna. Sehingga kenapa saya undang Bapak, karena figurnya adalah orang yang memang bersih dan punya aksi dari semua konsep-konsep pemikirannya. Berikutnya Pak, tentu dari segi goals-nya nggak ada masalah, dari segi konteksnya. Kemudian melanjutkan kepada import evaluation atau perencanaannya. Ya bagaimana Pak stakeholder kita di Muna ini, selain mungkin dari pemerintah yang memberi tadi, baik, apakah kita sumber daya lokal itu yang Bapak ajak sebagai karyawan misalnya, itu memiliki kualifikasi kompetensi yang bagus, sehingga Bapak tidak butuh lagi dalam manajemen proyeknya, misalnya tidak membutuhkan lagi tenaga di luar. Seperti isu bahwa Sulawesi Tenggara itu kan unskilled labor ya. Isu nasional sekarang ini, kenapa membanjir tenaga asing ke Indonesia, ke Sulawesi Tenggara, karena persoalan unskilled labor, tenaga kerja yang skill rendah. Apakah menurut Bapak, tenaga kerja di Muna kita ini adalah memiliki kualifikasi yang seperti yang mungkin standar RAI ya. Standar RAI misalnya, pekerja itu seperti apa kualifikasinya? Kalau memang ada masalah di Muna, tolong misalnya berilah BIMTEK ya. Mungkin Bapak sebagai investasi sosial kita di Muna. Mudah-mudahan investasi sosialnya nanti menjadi investasi politik. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ladin. Saya kira bicara tentang sumber daya manusia, resources kita, itu tidak perlu kita ragukan lagi. Berbagai sektor kita memiliki kemampuan, keahlian. Di sektor properti banyak yang ahli. Kita banyak alumni-alumni teknik sipil, arsitektur, bahkan tidak hanya alumni lokal, tapi juga ada yang alumni-alumni dari Jawa yang cukup lama berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha di Jawa sana. Dan alhamdulillah saat ini mereka pulang ke daerah, kemudian juga menerapkan ilmunya di industri properti, dan memang hasilnya cukup nampak, cukup kelihatan bahwa saat ini mereka itu sudah berada pada level-level 10 besar untuk daerah kita, karena mereka sadar bahwa memang perkembangan belanja atau permintaan masyarakat akan industri properti tidak hanya bicara lagi tentang beli rumah, tapi mereka beli nilai. Jadi oleh karena itu orang-orang kita yang memiliki sumber daya, memiliki ilmu, memiliki pengalaman, ya mereka menjual nilai sekaligus menjual rumah. Sehingga kalau ilmu kita tidak update, saya kira agak sulit kita bersaing di era ini, karena saat ini dunia terus berubah, mindset masyarakat belanja juga terus berubah, mereka tidak lagi beli rumah tapi juga beli nilai. Sehingga pertanyaan tadi bahwa bagaimana kesiapan SDM kita, saya katakan bahwa SDM kita sudah siap untuk itu. Hanya barangkali yang perlu dibenahi adalah bagaimana kemudian diperbanyak ruang-ruang kebijakan publik atau kebijakan pemerintah daerah yang saya kira mempersiapkan mereka untuk berani masuk ke dunia kerja. Banyak orang pintar, kita ini banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang ahli, tapi mental entrepreneurnya itu masih minim. Ini barangkali yang perlu terus diedukasi, terus dibina, terus dilatih, terus diberikan pengalaman,
sehingga kemudian mereka berani untuk kemudian masuk ke dunia bisnis. Saya bayangkan kalau orang-orang pintar kita ini, orang-orang cerdas kita, memiliki ilmu, memiliki pengalaman, kalau kemudian menggeser sedikit pengetahuannya, menggeser sedikit pengalamannya untuk berani berbisnis, saya pastikan mereka akan menjadi pebisnis tangguh, pebisnis ulung, karena di sana ada ilmu dan ada pengalaman. Jadi bicara tentang sumber daya, saya kira tidak perlu kita ragukan lagi, Pak Dokter. Kita memang saat ini bisa saya katakan kita kelimpahan sumber daya manusia. Ya, alhamdulillah ternyata kita surplus ya, dan menjawab isu tentang skill labor di Sulawesi Tenggara. Dan ini mungkin juga saya bisa sampaikan kepada pimpinan-pimpinan saya di kantor, ternyata isu itu nggak benar. Cuma mungkin political will pemerintah daerah yang tidak melindungi investasi lokal misalnya. Tentang budgeting, Pak, ini isu budgeting ini luar biasa ini yang sering dengungkan. Pak Baladin mungkin sudah matang dulu. Saya tahu dulu Pak Baladin apalnya juga. Sempat kita ketemu di toko China ya tentang anggaran Bapak. Bapak saya tahu juga. Awalnya itu ya sebagai PNS kan kita bisa tahu lah kapasitas budgeting Bapak. Dan pelan-pelan mungkin membangun kepercayaan ya, membangun kepercayaan publik yang kuat sehingga Bapak sampai hari ini eksis dan sukses. Untuk budgeting ini saya kemarin diskusi juga di Jatimuna, mungkin Bapak Baladin pantau juga. Ada teman kita yang nyatanya pengurus Kamar Dagang ya, kalian mana tapi dia back to pertanian ya, kembali ke desa dia sebagai petani. Dia ingin menawarkan tentang gimana kita invest. Sebenarnya saya siap, tapi harus ada jaminan minimal melibatkan unsur-unsur petahelix, government, akademisi, pengusaha, civil society misalnya dan media misalnya. Itu konsep itu. Saya bilang kita ini ngomongnya sistemik. Kalau ngomong orang per orang itu bukan namanya sistemik ya kita berdua aja. Bisa saja invest sebagai keluarga. Tapi usulan kami adalah bagaimana misalnya Pemda itu walaupun mungkin tidak ada regulasinya dalam struktur tata kelola Pemda, ada semacam badan penjamin investasi daerah. Sehingga orang-orang di luar Muna itu, mungkin saya sebagai seorang pegawai negeri cuma kemampuan misalnya 5 juta, saya bisa invest. Nah, baiknya adalah seperti itu. Berbuat apa untuk daerah? Bagaimana Pak Baladin? Misalnya, jika misalnya Pemda mengadakan itu, lembaga yang tadi, badan penjamin keamanan investasi daerah, apakah bisa menjawab persoalan budget usaha ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Muna? Silakan Pak Baladin. Ya, saya kira bicara tentang investasi, mohon maaf ini Pak Dokter, ini berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat. Jadi saya ibaratkan bahwa kita harus dulu banyak menciptakan uang di hulu. Dalam artian bahwa kita harus banyak kemudian mempertebal dompet masyarakat atau masyarakat di desa. Bahwa investasi sebenarnya tidak perlu dipanggil-panggil, tidak perlu diajak-ajak untuk datang berinvestasi. Dan investor dia tidak perlu harus ada jaminan, kemudian dia lalu berinvestasi. Investor itu akan hadir dengan sendirinya jika sesungguhnya ada daya beli di sana, ada daya belanja di hulu. Jadi saya pikir investor itu tidak perlu dipanggil-panggil, tidak perlu diajak-ajak, dia hadir dengan sendirinya di sebuah daerah jika memang di hulu itu banyak uang atau banyak kemampuan belanja, tinggi kemampuan belanja. Jadi kalau pertanyaannya apa yang menjamin investor untuk datang, saya kira saya pastikan investor akan datang dengan sendirinya jika misalnya itu sudah banyak uang di hulu. Nah, sekarang tugas pemerintah adalah bagaimana bisa menciptakan banyak uang di hulu. Jadi pembangunan itu jangan dibalik-balik. Kita bangun hilir, hulu kita abaikan. Jadi bangun hulu, hilir akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya gini. Kita ingin mengajak investor untuk membangun pusat perbelanjaan. Kita mengajak investor untuk membangun hotel bintang 5 atau bintang 3. Kita mengajak investor untuk bangun restoran. Investor tidak akan hadir jika misalnya tidak ada pertumbuhan di hulu.
tidak ada uang di hulu. Sebaliknya, tanpa diajak pun, investor akan datang jika sudah ada daya belanja di sana, di hulu. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah bagaimana tugas pemerintah itu menciptakan banyak uang di hulu. Dan alhamdulillah saya kira kalau kita ikuti melalui media sosial, Pak Bupati Muna melalui Kadis Pertanian, itu sudah kemudian membuat program-program jagonisasi. Itu sangat baik menurut saya. Sangat baik sekali. Kenapa? Dengan adanya tanam jagung puluhan ribu hektar, maka paling tidak ada uang dari luar masuk untuk membeli jagung itu. Kalau ada uang dari luar membeli jagung itu, maka masyarakat punya uang. Kalau masyarakat punya uang, maka dia cari belanja di kota. Oleh karena itu, tanpa diajak pun, itu kota akan tumbuh dengan sendirinya jika banyak uang di desa atau di hulu. Saya kira pertanyaan tadi bahwa apa ada jaminan? Investor, Pak, tidak perlu menunggu jaminan. Investor akan hadir jika sesungguhnya itu banyak uang di hulu. Jadi sekarang bagaimana pemerintah bisa menciptakan uang itu ada di hulu atau uang itu ada di kantong-kantong masyarakat desa. Saya kira mungkin bahasa sederhananya mungkin publik agak kurang mengerti makna dari ada uang di hulu itu. Apakah memang kebijakan kita misalnya dari analisis decision making kebijakannya misalnya orientasinya ke pertanian, hulunya mungkin ini kurang jelas, Pak Baladis, publik mungkin kurang bisa memaknai apa itu kebijakan agar ada uang di hulu itu. Silakan Pak. Baik. Saat ini data yang saya dapatkan itu ada kurang lebih 52.000 hektar lahan kita tidak produktif. Kita membayangkan saja, Pak Dokter, kalau bisa diolah 20.000-nya saja, untuk kita tanami jagung, asumsi produksi per hektar itu 5 ton, itu berarti ada 100.000 ton. 100.000 ton, kemudian kita asumsikan bisa berharga 1 kilo 3.500, maka ada uang Pak 350 miliar di kantong masyarakat. Izin ini data riset ya? Data riset. Data 52.000 itu saya peroleh pada salah seorang tokoh masyarakat kita. Saya cuma membayangkan kalau yang kita manfaatkan itu hanya 40%, ya 20.000 hektar. Kita tanam jagung saja, asumsi 5 ton saja paling sedikit per hektar, itu ada 100.000 ton, Pak. 100.000 ton itu coba kita kali Rp3.500 per kilo, itu ada 350 miliar. Coba misalnya kita asumsikan panen 2 kali per tahun, itu ada 700 miliar di kantong masyarakat. Coba bisa bayangkan, kalau uang itu ada di desa 700 miliar, lalu mereka belanja di kota, apa yang tidak hidup di kota? Semua akan hidup. Semua orang akan bergairah untuk kemudian memulai bisnis-bisnis yang berkaitan dengan menyiapkan untuk tempat belanjanya uang yang ada di desa tadi. Jadi coba bisa bayangkan Pak Dokter, kalau ada 700 miliar uang berputar di Muna, di kantong masyarakat dari 20.000 hektar tanaman jagung, itu bagaimana majunya Kota Raha itu? Bagaimana tumbuhnya Kota Raha? Kita tidak bisa mengharapkan hanya uang dari APBD, Pak. 1,3 T uang ada di PPD saat ini, itu saya kira sebagian besar itu 70% kalau tidak salah datanya itu ada di belanja pegawai. Nah, belanja pegawai kita 70% tadi saya kira bisa kita pastikan itu tanggal 10 itu sudah habis keluar dari anak. Belum lagi untuk membayar pinjaman kredit bagi pegawai negeri kita. Jadi kalau kita tidak memberikan uang di hulu, itu agak sulit Pak untuk bisa maju, tumbuh dan berkembang ekonomi kita. Jadi menurut saya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hari ini di Muna itu cukup baik, cukup strategis dengan memfokuskan untuk penanaman jagung dengan harapan kemudian mereka orang desa itu banyak memiliki duit lagi. Agar kemudian mereka tidak mencari kerja di luar, mereka memanfaatkan lahan mereka yang sedang tidur hari ini, kemudian mereka bergairah. Saya beberapa minggu lalu ada berkunjung ke sebuah desa di
di Kecamatan Batu Putih di Desa Wakadia. Saya terharu, saya bangga melihat seluruh warga desa aktif semuanya, tidak ada yang ngerumpi, tidak ada yang bercerita politik, tidak ada yang bercerita yang tidak produktif. Semua mereka punya aktivitas, ada yang menanam jagung, ada yang memilih jagung, ada yang membuat jagung di mobil, ada yang sedang rapat di kelompok-kelompok tani. Dan saya lihat dari pagi sampai sore, saya membayangkan andai kata itu Muna dibikin kayak dibuat seperti Wakadia semuanya, saya kira Pak, bukan isapan jempol kemajuan Muna itu akan kita lihat ke depan. Jadi rupanya dari segi import evaluation ya, perencanaan kita ternyata begitu kita tidak memberi ruang agar di hulu itu ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin harapan kita bersama tentu di RPJMD Kabupaten Muna kedepannya dari analisis kebijakannya mungkin lebih mengarah kepada mendukung sektor pertanian, karena informasi terbaru ya kemarin Pak Kadis Pertanian launching tentang Puna, dan faktanya ternyata pasar kita terlalu besar dan produk kita terlalu rendah. Misalnya ketika Lebaran orang bikin lapa-lapa itu Punanya jarang didapat, akhirnya campur dengan beras dari luar gitu. Jadi agak aneh ya, terbalik. Mungkin di daerah lain produk masyarakat itu misalnya agak susahan mencari pasar. Ternyata kita di mana lain pasarnya ada, pasar lokalnya saja tidak memenuhi target, apalagi misalnya dari luar. Tentu mungkin seirama dengan pemikiran Kepala Din, mudah-mudahan Pemda, mudah-mudahan ada yang mendengar kita sebagai preferensi bahwa kedepannya kalau bisa fokus kepada daerah pertanian untuk mendukung pertanian. Artinya budaya tani kita, masyarakat yang tadinya mungkin ya apa adanya manual, mungkin perlu industri ya, perlu dukungan industri yang lebih, sehingga kapasitas produksinya lebih besar. Saya kira mungkin itu dari segi perencanaan Kepala Din, benar ya? Iya. Ya jadi memang Pak, kondisi petani kita saat ini memang belum profesional. Siap. Masih sangat konvensional. Kemudian juga produk pertanian kita itu belum masif, Pak. Belum masif. Masih dikelola secara parsial. Kemudian juga antar stakeholder juga tidak saling bersinergi. Misalnya kita berharap sesungguhnya SKPD di Muna itu semua bekerja pada sebuah sistem yang sama untuk kemudian bagaimana produk pertanian itu bisa dipikirkan bersama-sama, bukan hanya menjadi kewajibannya Dinas Pertanian, tapi bagaimana peranan Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian bagaimana peranan Dinas Koperasi dan UKM. Karena dalam industri dan perdagangan itu dibutuhkan, Pak. Karena bagaimanapun juga mereka butuh pasar, mereka butuh industri. Kemudian yang sering saya bicarakan di berbagai kesempatan bahwa petani kita itu masih menjadi petani konvensional. Pemikiran saya ke depan, petani kita sudah harus menjadi investor atas sumber daya alam yang dimiliki. Nah, itu yang sering saya gagaskan selama ini, bagaimana menciptakan komunitas korporat, bagaimana petani itu menjadi investor atas sumber daya alamnya, karena bagaimanapun juga kalau petani kemudian tidak memiliki pasar, petani tidak memiliki kelembagaan, agak sulit mereka untuk bisa sejahtera, karena mereka pada akhirnya akan bertarung pada area-area lokal atau area tempola, kemudian harga kemudian tidak konstan, harga bisa naik, bisa turun. Tapi ke depan sebenarnya kita harapkan adalah dengan peranan pemerintah memfasilitasi mereka, kemudian mereka bisa membuat sebuah kelembagaan yang resmi, apakah ada berbadan hukum bentuk PT atau berbentuk CV atau bentuk koperasi, kemudian lembaga itu nanti akan difasilitasi mereka untuk bisa berkontrak pada industri besar, sehingga nanti dari petani ke industri, dan dari petani ke tempola, pedagang besar, lalu ke industri. Jadi ada dua mata rantai yang kita putus sehingga petani kita akan berharga yang baik. Jadi saya pikir kalau harga sudah baik, petani kita akan dengan semangat memiliki motivasi yang besar
motivasi yang tinggi di dalam menjalani profesi sebagai petani-petani profesional. Jadi memang ini masih perlu kita dukung mereka, kita fasilitasi mereka. Saya sebagai pengusaha juga sering ketemu mereka, membesarkan hati mereka bahwa dengan jaringan-jaringan yang saya punya, saya bisa bantu mereka untuk kemudian mereka bisa menjual ke industri besar. Dan kita berharap ke depan industrinya ada di tengah-tengah kebun mereka. Itu mimpi kita. Saya pikir kalau sudah banyak produksi, sudah banyak hasil yang ada di masyarakat, investor akan datangkan industrinya di tengah-tengah kebun mereka. Itu rumus ekonomi. Industri akan mendekati produksi. Ya, sangat luar biasa ya Pak Arif. Ya memang kalau pembahasan yang langsung terjun ke dunia bisnis, ya pas kita memasukkan semuanya, dan pasti ini real ya, real. Nggak ada rekayasa atau saya markup dan macam-macam lah. Tentang dari segi import inflasi ya, sudah jelasin begitunya, butuh kebijakan Pemda yang lebih mengarah kepada bagaimana penguatan ekonomi, bantuan keuangan di hulu. Strateginya segera jelas ya, strateginya banyak ahli-ahli pertanian di Muna itu. Ya, Bapak Baladin yang pernah menjabat di Bapeda Muna pasti tahu lah. Pak Baladin pernah ngomong saya kalau konsep di Bapeda itu sudah didungi itu dari Uluho, dari mana ya, tinggal implementasinya saja atau kebijakan saja yang sebenarnya menunggu. Risetnya ternyata jelas ya, risetnya targetnya jelas ya, strateginya jelas, stakeholdernya siap. Ternyata dari segi perencanaan kita adalah begitunya saja. Memohon sekali lagi mudah-mudahan Pemda unsur atau anasir Pemda bisa mendengar kami. Ya kami ini insya Allah nggak ada punya kepentingan apa-apa, cuman nggak ada politik praktis, cuma politik kesejahteraan bagi kita semua. Karena Anda semua kita adalah, dimanapun berada adalah ketika mengaku orang Muna, maka bagian dari subjek dan objek pembangunan daerah. Itu mungkin yang kerangka bagi kita. Kemudian Pak, ada isu tentang kemarin saya cerita dengan teman-teman aktivis Jakarta yang asal Kendari. Dia menggambarkan memang Muna itu adalah tertinggal saat ini dibandingkan dengan kabupaten kota saudara tua. Saya jelaskan sebenarnya Muna itu ya, dari konsep awal kan Muna itu kan daerah agraris. Sementara Buton Babua adalah daerah maritim. Dan Kendari itu maju karena dia keuntungan politik sebagai ibu kota provinsi. Sehingga APBN itu masuk ke sana dan punya resonansi terhadap kabupaten sekitarnya. Jadi saya bilang, kalau Anda mendeskripsikan Muna itu nggak maju, ya kita lihat dari letak geografisnya, kemudian antropologinya harus dihitung semua. Jadi mari berbesar hati bahwa Muna itu maju karena memang ada posisi kita. Apalagi kita ya macam Babau itu kan dia daerah transit. Indonesia Timur dan Barat itu terhubungi. Sehingga dia akan pesat lah. Oleh itu mungkin betul-betul pemikiran yang out of the box ya, bagaimana Muna itu maju. Dengan kondisi agraris seperti itu, budaya pertanian yang masih secara teoritis, budaya pertanian itu lamban ketimbang budaya maritim, itu secara antropologinya. Saya kira kita sepakat, dan tetap kita semangat untuk mengejar ketertinggalan itu dari kabupaten kota saudara tua. Kemudian Pak, dari proses evaluasi aksi kita pengembangan pembangunan misalnya inflasi di Muna itu, bagaimana harapan Bapak ke depan atau masuk implementasinya, sekaligus monitoringnya misalnya apakah Pemda mengundang Bapak selama ini untuk sebagai monitoring atau evaluasi tentang pembangunan investasi di Muna dalam kerangka untuk melakukan identifikasi lagi apakah visi Bupati kita yang lama tentang pembangunan ekonomi itu sudah sesuai atau sampai di mana. Tentu ini menghadirkan para pelaku usaha seperti Bapak dalam kerangka pengembangan implementasi dan monitoring feedbacknya itu, aksinya itu. Ketika Anda aksi Pak, invest ke Muna, dan alhamdulillah punya kemanfaatan yang luar biasa, apakah Bapak diundang sebagai pelaku usaha untuk melakukan bagaimana di Filipina ke depannya, bagaimana apa masalah implementasinya ya pada proses evaluasi ini, apa monitoringnya, feedbacknya gimana? Silakan Bapak Ladin. Iya, jadi bicara tentang Muna Pak, hendaknya memang ruang diskusi yang tidak produktif hendaknya kita hindari. Kita di Muna saat ini sudah banyak membentuk kelompok-kelompok
yang mana diskusinya adalah diskusi-diskusi yang produktif. Diskusi-diskusi yang sifatnya bagaimana memiliki output untuk pembangunan atau kemajuan ekonomi daerah. Sudah banyak saya bertemu dengan kawan-kawan, kita selalu bicarakan untuk Muna ke depan seperti apa. Kita tidak perlu lagi banyak kemudian mengkritisi pemerintah tanpa kemudian kita melakukan sebuah aksi. Karena itu sekarang ini kita lebih banyak melakukan berbuat untuk daerah. Kita mari berbuat sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi keteladanan bagi generasi muda. Kita hindari memang ruang-ruang diskusi yang outputnya mendiskreditkan pemerintah, karena itu memang tidak baik untuk kemajuan daerah. Karena itu di berbagai kesempatan saya selalu mengajak generasi muda untuk mari kita bicarakan, kita berikan masukan untuk pemerintah daerah untuk bagaimana daerah ini bisa sejajar dengan daerah lain. Saya sudah melapor juga pada Bupati beberapa saat yang lalu bahwa izinkan saya Pak Bupati untuk mengedukasi petani-petani kita untuk kemudian bisa memanfaatkan lahan-lahan mereka yang selama ini tidur. Saya menjaminkan pasar itu. Saya memastikan bahwa pasar itu tersedia. Tidak usah ragu. Kalau pasar tidak tersedia maka telepon saya. Saya berikan nomor HP saya kepada mereka. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah ditelepon. Berarti mereka telah menerima harga yang baik atas komoditi mereka. Di berbagai desa yang saya kunjungi, ketika saya melakukan edukasi di Wakadia, di Tanjung Batu, di Batalikul, Lakandito, di Wapuale, mereka sangat bergairah, mereka sangat menikmati pekerjaan mereka sebagai petani jagung. Tetapi dalam sela-sela pertemuan saya juga menanyakan apa menjadi keluhan mereka, apa menjadi kendala mereka. Ternyata memang kendala pupuk ini selalu menjadi persoalan di mereka. Mereka selalu merasa kekurangan suplai pupuk. Oleh karena itu barangkali ke depan hendaknya APBD kita ini yang konsumtif itu yang ya outputnya kurang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, itu mulai kita geser kepada hal-hal yang produktif. Misalnya bagaimana pupuk kita subsidi dengan APBD, selama ini barangkali disubsidi oleh APBN, kita tambah lagi dengan APBD, supaya mereka itu bergairah, semangat, senang. Saya pastikan, kalau misalnya biaya pengolahan lahan, biaya pupuk, bibit yang unggul diberikan, saya pastikan mungkin lahan-lahan yang 20.000 tadi itu tidak kita menunggu waktu lama untuk dia produktif. Saya pastikan itu. Karena beberapa daerah atau beberapa desa yang saya kunjungi tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata putus asa, tidak ada kata-kata kecewa karena produksi mereka tidak terjual. Nyatanya dalam setiap musim panen itu ada beberapa pembeli yang berebut jagung petani kita. Kita bangga bahwa jagung kita menjadi sesuatu yang mahal bagi investor atau bagi pengusaha-pengusaha besar lainnya, baik dari luar daerah maupun dalam daerah sendiri. Saya kira intinya adalah semoga APBD kita kemudian itu bisa produktif, kemudian hal-hal yang konsumtif itu mudah-mudahan bisa dikikis perlahan-lahan, kita arahkan kepada hal-hal yang produktif untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat desa kita. Oke, alhamdulillah Pak Baladin, penyidik Pemda sudah menerima Bapak, dan saya sebagai dari elemen masyarakat merasakan cukup bersyukur dan terima kasih Pak Baladin, proaktif ya. Saya tahu persis bahwa Pak Rusman itu adalah satu kelurahan yang kami ada kelas SMP 2, jadi kami tahu sebenarnya Prof. Dudlo itu sangat baik orangnya, sangat santun dan humanis. Cuman mungkin ya faktor-faktor lingkungan politik lah yang bisa merubah kebijakan beliau. Karena studi saya tentang riset kebijakan publik di
riset dissertasi saya di MUNA pada tahun 2015. Ada semacam, ada minimal ada 3 ya yang mempengaruhi kebijakan Pemda. Pertama adalah para pendukung politik, kedua lingkungan keluarga, isu-isu tentang permadian, dan ketiga adalah golongan-golongan kepentingan lainnya. Itu adalah hasil riset disertasi. Dan semoga ini berubah, ada perubahan-perubahan ke arah sana, dan sosok kepala ini yang sebagai pelaku ekonomi mudah-mudahan diterima dengan baik, dan gagasan-gagasan kepala ini bisa dijadikan sebagai preferensi kebijakan Bupati dan Pemda di Kabupaten Muna. Saya kira Pak, oke, dari segi proses evaluasi mungkin dari outcome-nya atau produk evaluasi, impact-nya gimana ke depannya, prediksi Bapak tentang impact ya, jika misalnya gagasan-gagasan Bapak tadi sudah diterima dan Bupati bisa menerjemahkan ke dalam kebijakan beliau, impact-nya gimana, bagaimana efektivitasnya dan sustainable-nya, keberlanjutan progres pembangunan daerah kita seperti yang lain. Silakan Bapak Lain. Ya, bicara tentang impact itu adalah merupakan outcome atau dampak yang paling akhir dari sebuah kebijakan. Nah, kita bicara tentang impact, maka ada beberapa indikator yang bisa kita lihat sebagai tolak ukur. Yang pertama adalah seberapa besar kita turunkan angka pengangguran itu, kemudian berapa besar kita turunkan angka kemiskinan, dan seberapa besar kemudian kita melihat pertumbuhan ekonomi kita atau PDB per kapita. Atau yang terpenting adalah kita akan melihat angka dalam Human Development Index kita, yang salah satu variabelnya adalah rata-rata pendapatan real masyarakat. Dan kenyataannya hari ini memang kalau kita rata-rata per bulan itu kita punya rata-rata pendapatan real cuma sekitar 600 ribuan per bulan. Jadi kita bisa bayangkan Pak Dokter, 600 ribuan itu bisa bagaimana? Bisa hidup seperti apa dengan 600 ribu per bulan itu. Nah, inilah menjadi PR besar bagi pemerintah daerah, bagi pemerintah kita, bagaimana bisa meningkatkan Human Development Index kita dari segi rata-rata pendapatan masyarakat kita. Jadi memang tidak ada jalan, kita harus kemudian bisa melihat bahwa distribusi pendapatan itu bisa merata, tidak bisa distribusi pendapatan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka untuk merata itu harus memang sektor pertanian, peternakan, perikanan itu harus digenjot. Karena bagaimanapun juga mayoritas daripada masyarakat kita bekerja di 3 sektor itu. Jadi kalau kita ingin meningkatkan pendapatan, kita ingin meningkatkan Human Development Index, kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita ingin menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, maka 3 sektor itu harus dimaksimalkan sentuhannya. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir, kita berharap kemudian bisa ditingkatkan lagi, sehingga kita tidak merasa sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya alam karena kita tidak punya tambang. Padahal sesungguhnya sumber daya alam kita sangat melimpah, sumber daya manusia kita juga sangat melimpah. Jika 2 variabel ini dikolaborasi dengan baik, saya kira kita tinggal menunggu waktu saja, Muna akan tumbuh sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia atau di Sulawesi Tenggara. Saya tidak pernah merasa rendah diri bahwa Muna tidak memiliki sumber daya alam. Saya tidak pernah merasa bahwa Muna itu inferior dibanding daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagai gambaran bahwa masyarakat kita tanam jagung, tanam singkong, piara sapi, itu bukan diedukasi secara terus-menerus, tapi itu adalah merupakan sebuah kebiasaan, sebuah histori yang telah dikerjakan secara turun-temurun. Jadi kalau ini disentuh sedikit dengan teknologi, disentuh sedikit dengan peningkatan kapasiti SDM, capacity building, saya kira menurut saya tinggal menunggu waktu saja. Persoalan pasar itu menjadi fasilitasi kita, pemerintah, kami sebagai orang-orang yang peduli terhadap kemajuan daerah akan membantu. Dan saya pastikan bahwa sampai hari ini untuk pasar kita tidak mengalami kendala. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana kepastian komoditi itu ada quantity, ada quality, ada kontinuitas. Kalau tiga komponen itu bisa kita siapkan, saya kira industri ada di tengah kebun masyarakat itu bukan isapan jempol.
saya pastikan itu akan hadir karena investor butuh bahan baku. Jadi impaknya tadi Pak, impaknya kalau kita sudah sejahtera di daerah sendiri, ngapain cari kerja di daerah lain Pak? Kalau kita sudah memiliki penghasilan yang baik di daerah sendiri, ngapain cari di daerah lain? Atau juga ketika kita kembali kalau kita kembali maka kita akan pulang ke daerah Pak. Kalau kita misalnya meninggal pasti akan pulang ke daerah Pak. Jadi memang kita harus membangun daerah kita sendiri. Bangun daerah kita agar kemudian kita bisa mencintai daerah kita, bisa kembali ke daerah, kemudian kita bangga menjadi orang Muna yang kemudian bisa berkontribusi untuk pembangunan di Muna. Saya kira begitu Pak. Bapak juga merantau, bekerja di Jakarta, pasti juga nanti kembali akan ke daerah. Demikian pula dengan saya Pak. Saya ekspansi ke luar daerah, pastinya akan kembali juga ke daerah. Oleh karena itu, kita mari dorong Muna itu agar kemudian maju, dan kemudian tidak ada lagi pemikiran orang untuk merantau cari kerja di daerah lain. Saya kira angkatan kerja atau di Kendari dan di daerah lain itu cukup didominasi oleh orang-orang Muna Pak, yang merasa bahwa daerah itu tidak ada lagi pekerjaan. Dan ini kita dorong Pak, supaya mereka bisa bekerja di daerah sendiri dengan hasil yang sangat baik atau maksimal. Oke, Pak Baladin, alhamdulillah masukannya dan prediksi ke depannya kita, insya Allah kita akan maju sebanyak daerah lain, dan lagi-lagi tadi Pak Baladin sudah jelaskan bahwa Baladin juga keluar daerah, mudah-mudahan suatu saat balik. Seperti juga kami Pak, kami juga telah beroperasi pusat, kami hari ini melayani negara. Sebenarnya kami ini hidup untuk melayani daerah sebenarnya. Nah, kami nanti melayani daerah bukan melayani negara, karena kami adalah bagian dari daerah. Walaupun itu adalah bagian dari misi nasional. Saya kadang katakan bahwa kenapa ya saya 3 tahun di sini saya sudah pada posisi kabak ya. Karena saya daerah sebenarnya saya sekolah sebenarnya tujuan saya untuk agar profesional kerja saya. Itu mungkin budaya kita yang perlu disanding bersama ya, tentang pemahaman tentang human capital dan human resources itu kalau orang manajemen itu sedih sekali misalnya ada orang-orang hebat di Muna, sekolah S3 di luar negeri, lalu keluar, itu saya sangat sedih sekali, bukan karena saya sebenarnya, bukan dapat tentang prinsip-prinsip human capital, sehingga visi bupati itu diterjemahkan yang cepat jika orang-orangnya memang adalah mempunyai kapasitas keilmuan yang kalau orang sudah selesai riset disertasi itu, aduh gimana ya? Itu sudah luar biasa kemampuannya menginterpretasikan, menerjemahkan apa yang diinginkan bupati. Itu mungkin yang kita bersama. Jadi kenapa saya peduli dengan macam begini? Walaupun saya daerah, ada yang ngomong katanya Lapida itu ngapain urus Muna? Kita bukan, karena kita ini di kampung di Muna Pak Baladin, kita di kampung di Sunat, jadi kita daerah kita itu tetap bagaimana daerah kita sendiri misalnya masuk di Tangerang Selatan ini, bagaimana menuju pasarnya? Oh, pasar sekecil itu dia masuknya pakai sistem elektronik, bayar 5.000, keluarnya elektronik. Karena berpikir saya, daerah saya lebih luas. Jadi pasar kecil begini, sudah sistem begini gimana ya? Dalam menggunakan IT, sehingga siapapun harus bayar, karena tidak ada negosiasi itu. Masuk pakai palang elektronik, bayar. Keluar juga pakai palang elektronik. Jadi ini adalah semacam benchmarking mungkin untuk Pemda, dan lagi-lagi mudah-mudahan ini yang hadir adalah kapasitas Baladin, malah pengurus daerah nasional, mudah-mudahan menjadi preferensi kebijakan kita di daerah. Mari kita menyatukan pemikiran tentang itu. Lagi-lagi, insya Allah kita bisa maju dari depannya. Ya, mungkin Pak Baladin terakhir mungkin closing statement mungkin saya kira sudah jelas ini. Dari segi kulisnya, konteksnya sudah jelas, inputnya, evaluasinya adalah stakeholdernya siap, strateginya jelas, banyak cerdas, basis risetnya jelas, kemudian tinggal targetingnya aja. Mohon kepada Pemda untuk mendengar ini dan berbanyaklah uang di hulu, sehingga di hilir itu mengalirnya dengan enak, dengan deras. Kemudian dari segi evaluasinya, ternyata Pak Baladin sudah dipanggil Bupati atau mungkin menghadap, ada untuk monitoring bagaimana evaluasi pengembangan, developnya gimana, dan outcome-nya adalah impact-nya itu ya manfaatnya buat kita, insya Allah ke depannya. Walaupun kita ini daerah agraris, mudah-mudahan menyamai kecepatan pembangunan daerah-daerah maritim.
di kawasan Nusa Tenggara. Dan utamanya juga Kendari yang diuntungkan secara politik karena menjadi ibu kota provinsi, otomatis anggaran nasional lebih besar ke sana. Silakan Bapak Ladin. Baik. Yang terakhir, saya mohonkan pada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Muna, bahwa apa yang telah diprogramkan yang berkaitan dengan bagaimana menggerakkan ekonomi pedesaan itu semakin ditingkatkan lagi ke depan. Semakin diperluas ruangnya. Sehingga masyarakat pedesaan itu bisa menikmati pembangunan. Silakan Pak, silakan. Kemudian harapan yang berikutnya adalah hendaknya kemudian antara pemerintah, eksekutif, dan legislatif bergandengan tangan memikirkan bersama bagaimana masyarakat Muna itu kemudian bisa memiliki peningkatan pendapatan. Sehingga kalau masyarakat sudah meningkat pendapatannya, maka cerita-cerita di warung kopi tentang politik, cerita-cerita di warung kopi tentang mendiskreditkan pemerintah itu menjadi hilang. Mereka disibukkan oleh mengurusi lahannya, mereka disibukkan oleh membicarakan bagaimana untuk meningkatkan produksi. Jadi diskusi-diskusi yang terbangun bukanlah diskusi politik, tapi diskusi yang terbangun adalah diskusi yang produktif, yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan mereka. Ini memang dibutuhkan peranan pemerintah daerah, baik sebagai eksekutif maupun sebagai legislatif. Kita tidak lagi kemudian mendengar adanya beberapa desa yang menjadi pemetik cengkeh di daerah orang, pemetik kakao di daerah orang, tapi yang mereka kerjakan adalah mereka memetik jagung sendiri, memanen singkong sendiri, dan bagaimana kemudian bisa menternakan sapi mereka dengan benar. Yang kedua, kepada masyarakat Kabupaten Muna, marilah saatnya kita membangun daerah kita dengan kontribusi pemikiran atau para intelektual kita. Mari tak henti-hentinya kita berkontribusi pemikiran bagi kemajuan daerah kita. Yang ada di Jakarta, yang ada di daerah lain di Indonesia ini tersebar, mari kita kontribusikan pemikiran kita, kontribusikan pengalaman kita untuk kemajuan daerah. Saya pikir pemerintah tidak akan bosan untuk mendengar masukan kita untuk kemajuan daerah kita yang kita cintai ini. Pada masyarakat, mari kita manfaatkan sumber daya alam kita yang kita miliki yang sangat luas itu, yang sangat potensi itu, yang sangat besar itu. Sudah saatnya kita sejahtera, sudah saatnya kita makmur atas sumber daya alam yang kita miliki. Kita tidak bisa lagi merasa inferior, tidak lagi merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Padahal kita punya lahan yang sangat luas. Saya pikir pemerintah tidak mungkin tidur, tidak mungkin tinggal diam untuk memikirkan kita, masyarakat, agar kemudian memiliki produksi yang sekiranya produksi itu bisa memberikan nilai tambah atau kemakmuran bagi kita. Saya kira secara pribadi, salam hormat saya pada Pak Bupati, Ketua DPR, pada seluruh stakeholder yang memiliki kompetensi untuk membangun Muna. Tokoh-tokoh masyarakat Muna yang sukses, tokoh-tokoh intelektual, salam hormat untuk mari kita bangun kembali daerah kita ini, kita cintai ini, agar daerah kita bisa sejajar dengan daerah lain. Saya kira barangkali secara pribadi, saya mohon maaf apabila ada salah, ada kata, ada hilaf di dalam pojok meeting pada pagi hari ini. Pada Pak Piliha sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf kalau belum berkenan, insya Allah kita akan bertemu lagi untuk penyempurnaan konsep-konsep membangun daerah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Pladin. Alhamdulillah.
kita punya persamaan visi tentang sumbangsi kita, aksi kita untuk daerah. Saya mungkin sebagai akademisi dan di Tanas juga cuma seperti ini lah saya mampu. Kalau misalnya investasi kan kami ini pegawai negeri ya. Kalau misalnya kami punya uang banyak, berarti itu ada pelanggaran. Jadi kita berbuat sesuai dengan kapasitas kita, apa yang kita miliki. Lagi-lagi Anda siapapun ketika lahir di Muna, maka Anda adalah bagian dari subjek dan objek pembangunan daerah. Dan kepada Pemda juga saya minta terbuka semua. Kalau misalnya ada proposal anggaran di pusat untuk mendukung APBD kita yang rendah, marilah kita berbagi. Misalnya pada tataran konsep proposal mungkin kita bisa share dengan teman-teman kita yang dosen di manajemen ya. Ada yang Pak Kepala Din ada orang Muna yang dosen di Universitas Bakri. Oh ya. Ya, orang lebih tinggi. Kemudian juga ada dosen juga di Jakarta ini yang alumni UGM, orangnya cerdas. Saya pikir ada isu dulu, almarhum almarhum kakaknya Pak Dokter pernah ngomong tentang itu bahwa kualitas proposal kita yang sehingga gagal tembus ke pusat, ini sebenarnya bisa diselesaikan jika kita semua terbuka, jangan ada ego, kita adalah sama-sama dan punya visi yang sama. Saya kira demikian ya, terima kasih Pak Nadiem sebagai sosok yang saya sangat kagumi, role model bagi kita semua ya, teman pegawai negeri juga ya, dari seorang pegawai negeri menjadi entrepreneur ini luar biasa ya, hitungannya. Dan kami juga kadang berpikir lebih baik keluar aja dari pegawai negeri ASN lalu berkiprah kepada Bapak Lalin seperti yang Bapak Lalin. Dan lagi mohon Pemda, ini adalah pelaku bisnis yang hadir ini dan kami bincang juga punya kerangka frame metodologi yang jelas dan insya Allah di kalangan perguruan tinggi pun ini paham tentang ini dan ini adalah model-model analisis yang kami lakukan di Dewan Ketahanan Nasional. Bagaimana mungkin ya kita menganalisis dan sampai ke proses diterima kalau ke daerah kita enggak resmi, itu kan aneh-aneh juga sebenarnya. Mohon maaf kepada Pemda dan nasirnya, apakah DPR, kemudian Pak Dandim yang sering saya ketika keras saya sering berbincang dengan beliau. Ya, moga Pak terima kasih atas bantuannya kepada daerah kami. Sekali demikian Pak Baladi, nanti kita ketemu lagi di isu yang lebih hangat. Siap. Di ruang pojok Kelab Pilihan Maratumu, ruang bincang kebijakan publik Indonesia Timur, dan mungkin besok kalau lusa kami akan undang saudara-saudara dari Papua dan dari Indonesia Timur, Maluku dan seterusnya tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia Timur dan lain. Saya kira sekali lagi Pak Baladi, saya sangat sangat terima kasih dan moga-moga Pak Baladi sukses dan mudah-mudahan Pak Baladi sebagai role model dari pengusaha ke politisi. Jangan jadi dari yang tidak punya basic langsung menjadi politisi, ini masalahnya, sehingga mungkin pada ketika menjadi politisi dia hasil pragmatisme yang ada di pikirannya. Sekali lagi Pak Baladi adalah role model, mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti apa yang Bapak Baladi lakukan. Dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam.